Kedua, masalah supporter salahnya yaitu dia harus turun, harus melampiaskan kekecewaan kekalahannya dengan cara seperti itu. Dan yang ketiga, persentase polisi yang menurut saya itu emang putar terakhir, tembakan gas air mata itu, biarpun sebenarnya itu mungkin bentuk suatu cara pengamanan alternatif terakhir menurut saya. Misalnya mungkin kedua klub itu punya supporter ya kan, kerusuhannya mungkin akan beda lagi. Dan misalnya tadi versinya Pak Ujang keamanan harus di luar, sedangkan dua klub itu supporter bentrok, itu nggak efektif kalau menurut saya. Di hari ini ada topik yang cukup menarik dan sangat happening tentunya di Indonesia. Nah, di malam ini kebetulan ada dua narasumber. Yang di sebelah kanan saya ada Bang Ujang, supporter Jack. di sebelah kiri saya ada Mas Supporter Mar. apa Reno? Lu lagi bahas supporter nih. Saya milih siapa ya? Manchester United aja ya. Ya boleh. Oke, di sini ada supporter The Jack supporter Jakarta sama Manchester United. Ya, tentunya di malam ini kita menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk korban Kanjuruhan di 1 Oktober kemarin. Tentunya semoga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Amin. Dan juga yang meninggal diberi tempat terbaik di sisinya. Amin. Oke, Bang Ujang. Jadi piye gimana ini? Ini menurut Bang Ujang, tragedi Kanjuruhan itu gimana Bang? Sebagai seorang supporter juga, posisi seperti itu kira-kira dari sudut pandang supporter juga gimana sih? Yang jelas sedih gua 2 hari 2 malam. Dengan cerita itu serius gua. Sedih 2 hari 2 malam gua. Pertama ya turut berduka dan wah gua nggak bisa tidur kalau dibilang itu no. Gua lihat di timeline terus itu berita-berita itu terus wah sedih banget itu. Berarti Gua supporter sejati ya. iya. Dan yang kedua sebenarnya karena Aremania juga salah satu kita sama Aremania kan udah nggak pernah clash, kita juga sering bareng nonton bareng, sering kita main ke Malang, Berbagi tribun ya Bang? bagi tribun sama dia. Ya itu pokoknya intinya gue kayak nggak percaya gitu, kok bisa loh sampai 128 ya sekarang. Tapi kan kemarin Tapi beritanya akhir-akhir ini 200-an loh. Kalau yang di media di luar mainstream ya, beritanya itu 200-an orang. Gua wah kagak percaya sebenarnya. Bener apa? Pertama-tama ngeliat gua kirain gua itu apa supporter ya bonek sama Arema kan memang udah clash dari udah lama ya. Bukan udah lama sebenarnya, baru 2000-an sih dia clashnya. Dulunya sih dia nggak clash. Ya gue juga nggak tahu kenapa ini timbul antar supporter clash kayak Persija sama Persib, terus Arema sama Persebaya, PSIM Jogja sama Persis Persis Solo. Itu kenapa timbul clash itu? Padahal dulu pas zaman Perserikatan seingat gue itu semua tribun bareng, nyatu bareng, nggak ada clash-clashan gitu. Cuma 90 menit doang di dalam, keluarnya sih tetap nyatu bareng. Ya gue nggak percaya, nggak pertama ngeliat berita nggak percaya sebenarnya, cuma faktanya begitu ya. Sedih sih, sedih banget dan wah, Tapi kayak nggak bisa tidur juga itu semalaman ini. masalah tragedi kemarin itu sebenarnya kita ngelihat dari korban itu sebanyak itu, menurut situ itu yang lebih bertanggung jawab itu sebenarnya siapa? Menurut situ? Ya, kalau gue bilang sih harusnya sih itu pihak keamanan yang terlalu over, lebay lah kalau bahasa kita sekarang, lebay gitu, ngamanin supporter yang bukan
dari satu sisi doang kan, supporternya cuma Arema doang di sana, terlalu lebay dia ngamaninnya. Jadi ya itu, kalau mungkin kalau kemarin dia nggak terlalu apa, kalau bahasanya kalau terlalu over impresif ya, apa bahasanya, Ofensif. iya terlalu impresif ke orang, ke supporternya, itu mungkin kejadian 128 yang meninggal sekarang ini udah mungkin nggak terjadi kalau menurut gue. Iya sih. Tapi Juga. kalau menurut saya itu sebenarnya sih aparat itu udah menjalankan tugasnya. Dia kan aparat dalam suatu pertandingan, dia menjalankan tugasnya untuk mengamankan jalannya pertandingan itu sampai selesai dengan kondisi aman. Misalnya supporter turun nyampe kayak gitu, sebenarnya dia ya mungkin karena pertama dia cuma dihimbau untuk keluar lapangan, masih nggak mau dipukulin, mungkin yang kita lihat video itu ya masih nggak mau. Parah sih itu, kalau dipukulin parah Ya itu. mungkin ya emang alternatif terakhir untuk Gue lihat di video itu apa ditendang dari belakang sama aparat itu, padahal dia lagi jalan. Parah itu gue. Tapi kan itu ya, yang gua dengar juga aturan pakai gas air mata di stadion kan itu di FIFA juga dilarang toh, Mas Pariono. Ya mungkin itu bisa dinomorduakan karena lihat kondisi gitu ya, dia mungkin udah terlalu kredit, dia udah mungkin emang itu salah satu caranya untuk mengamankan jalannya pertandingan itu. Ya menurut saya sih mungkin ya polisi nggak salah, kalau menurut saya udah memang harus begitu. Panik sih dia kalau gue bilang sih, panik. Jadi ketika masa turun itu polisi itu panik, dan paniknya itu dia terlalu terlalu lebay dia, jadinya buang gas air mata. Sebenarnya itu kalau dari sisi keamanan ya, kalau bahasa gue itu polisi, nggak ada polisi malah nggak ada yang meninggal itu loh. Anggap ini semuanya yang ada di situ turun semuanya, paling dihancur-hancurin doang. Ya kan, dihancur-hancurin doang stadion. Ya, kita lebih baik mana? Ya kita nggak tahu. Nyawa yang hilang atau Ya kita nggak tahu juga. Sekarang misalnya kayak polisi udah tahu ntar bakal ada korban begini setelah saya tembakan gas air mata, itu juga mungkin nggak bakal dia ngakuin. Kalau saya begitu. Ini semua ya emang udah takdir. Tapi menurut saya sih polisi tetap nggak, ya mungkin salah tapi persentasenya itu ya kecil, itu menurut saya. Tetap kita nggak bisa nyalain aparat. Kalau mungkin aparat mungkin diem aja, silahkan tuh turun semua supporter ke lapangan, didiemin aja. Tapi pasti polisi juga disalahin lagi. Kemana aparat kok orang ditugasin didiemin aja? jadi gini, Mas. Sebenarnya kejadian supporter turun ke tribun, ke lapangan itu udah biasa di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu udah hal biasa. Waktu inget nggak kejadian di Persebaya, Stadion Gelora Bung Tomo hancur tuh? Ya. Iya, tahun berapa itu? Waktu masih zamannya wali kotanya Sitri, dia marah-marah juga mau bonek. Marah-marahnya pas sudah selesai stadionnya dihancurin. Nah itu polisi kan nggak impresif kayak yang kemarin itu di Malang. Korban jiwanya ya mungkin ada cuma 1-2 kali, tapi nggak separah kejadian yang di Malang kemarin itu. Nah, tapi kan di setiap pertandingan itu ada panpel ya, Iya. mas pertandingan, Pasti ada security gitu kan ya. Pasti Nah, ada panitia tapi di pelaksanaan. situ waktu kejadian kredit itu kan di video yang beredar di YouTube, di media sosial ataupun di platform-platform berita kan kondisi pintu keluar itu tertutup. Nah itu kalau dari prosedur gimana ya? Aturan kalau menurut saya ya, yang orang awam terkait hal tersebut, aturan kalau kredit itu pintunya dibuka ya seharusnya. Gini. Biar Kalau setahu gua sih emang standar stadion di Indonesia itu nggak standar sebenarnya untuk keamanan dalam. Lu pernah ngikut ini ya?
dimanapun gedung, ketika dalam keadaan darurat, lu bakal lewat sini. Ya, lu Jalur bakal lewat exit ya? sini. Jalur Ini jalur evakuasi. khusus nih, jalur evakuasi. Ya. Gua berapa kali nonton di stadion itu nggak ada namanya. Gua nggak tahu lah kalau di waktu Ada, Pak. di Ada. kalau di stadion Gelora GBK itu ada. GBK itu ada. Tapi kalau di stadion dan kayak Kanjuruhan, kayak di Malang kemarin, di Bung Tomo, gua nggak tahu lah. Ada nggak itu jalur khusus evakuasi yang menampung ribuan orang untuk masuk dengan akses yang besar? Sebenarnya kan yang dibutuhin aksesnya itu, akses yang besar supaya ketika dalam keadaan darurat, bukan keadaan darurat itu bukan kejadian kayak kemarin juga, gempa bumi, apalah, itu harus ada jalur evakuasi. Nah di Indonesia itu stadion rata-rata nggak memenuhi syarat itu kalau menurut gua. Pasti pintunya itu kecil, pintunya pasti ya paling cuma 3 meteran lebarnya, tingginya juga 3 meter. Gua inget banget tuh stadion-stadion di luar Jakarta lah yang kecil-kecil gitu, pasti begitu. Nah harusnya polisi itu ngelihat situasi seperti itu loh, keamanan lah khususnya, pantol lah khususnya ngelihat situasi seperti itu. Ini kalau ketika udah tahu nggak standar kan, ketika dalam keadaan darurat kan maksudnya kemarin itu, ini kalau misalnya kita hajar gas air mata, orang pasti bakal desek-desekan keluar. Harusnya polisi dan keamanan kemarin itu melihat hal itu. Ketika bahasa gue itu mitigasi bencana. Ya. Jadi ketika ada mitigasi, ada evaluasi, ketemulah tuh titik temunya. Ini kalau misalnya kita hajar supporter rusuh, kita hajar habis-habisan, bakalan kredit nih. Harusnya begitu, tapi polisi nggak ngeliat itu, kayaknya kebawa nafsu itu polisi itu. Emang ya, sekarang ini polisi itu kebawa nafsu no. Tapi saya ngeliat supporter juga nggak bisa begitu, kelihatannya itu kalah dia nggak legowo. Kenapa harus turun ke lapangan protesnya dengan cara seperti itu? Jadi ibarat itu nggak ada asap kalau nggak ada api. So mungkin ya supporter juga kalau udah kalah ya udah, mungkin kecewa, nggak ada orang kalah itu pasti akan terima, tapi ya kecewa itu nggak harus dilampiaskan dengan turun ke lapangan begitu. Itu juga ada standar di FIFA juga nggak boleh kan? Iya, Supporter Boleh. Emang salah, tapi gimana ya? Jiwa supporter itu, lu kalau dibilang agama keduanya dia. Kalau ngomongin supporter, kalau udah fans sejati, itu agama keduanya dia no. Bahasanya dia nggak makan untuk nonton, beli tiket itu bela-belain nggak makan, Ya, karena dia udah nganggap agama keduanya dia fans Fanatik sejati ya? ya, fanatismenya supporter Indonesia itu rata-rata yang di Indonesia itu seperti itu. Jadi ya sebenarnya semua negara di dunia itu, semua supporter yang fans sejatinya klub itu pasti punya fanatisme yang orang-orang yang seperti itu. Cuma bedanya kalau di luar dia takut kalau misalnya dia turun ke lapangan pasti dihukum sama asosiasi sepak bola di negaranya. Pasti dia ributnya di luar loh. Bedanya begitu pasti. Ya boleh itu pandangan situ tuh, fan itu ibaratnya tadi bilang Tuhan kedua ya. Iya, dia udah nganggap begitu. Tapi kan menurut saya itu hanya pembelaan, maksudnya tetap supporter turun ke lapangan itu tetap memang nggak dibenarkan. emang salah, cuma kan harusnya penerapan sistem protek keamanannya polisi itu harusnya jangan terlalu lebay kalau Ya, kalau menurut gue sih kayak ada miss ya antara panpel sama officer safety-nya sama pihak keamanan. Ya karena kalaupun di situ ada sebelumnya ya pasti suatu event itu ada briefing dan sebagainya. Kayaknya kok seakan-akan kejadian itu miss gitu. Nah pas kredit bener-bener cuma yang turun tangan itu cuma pihak keamanan doang. Jadi gini, kalau menurut gua sih emang sepak bola di Indonesia itu nggak ada titik temunya itu masalah keamanan dari dulu antara panpel sama polisi. Lu
tahu nggak kalau di luar negeri itu, kalau saya ingat gua nggak ada polisi masuk ke stadion, adanya keamanan Ya, sipil. Ya mungkin mungkin itu bukan katanya lebih bukan keamanan sih, tapi security officer. Iya, security officer. ya mungkin Nah itu makanya ketika polisi jadi pengamanan di sebuah sistem Event pertandingan, dia membabi buta kalau menurut gua. Bisa membabi buta ketika ya kejadian kayak kemarin, karena dia merasa dirinya dia itu punya wewenang. ya kita nggak bisa membandingkan harus ngikutin kayak Ya itu standar loh, kita harus ngikutin sebenarnya. Karena sekarang Harusnya kita ikutin. mungkin di luar negeri itu polisi nggak harus ada di lapangan pengamanan karena mungkin karakter orang-orangnya itu Ya. tingkat apa namanya kedewasaan dalam maksudnya menyikapi Betul. hasil pertandingan segala macam itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ada polisi pun masih rusuh, apalagi nggak ada, mungkin begitu. Ya mungkin kalau menurut saya yang perlu di disclaimer edukasi ya sebenarnya ya. Kalau Sekarang gini no, Mas, lu pernah nonton dalam stadion ya? Itu sebenarnya kalau nonton masuk ke stadion, gue beberapa kali bawa aku aja gak boleh. Diganti dia ada sama plastik. sama plastik. Itu salah satu prosedur Iya. standar. Itu nggak boleh Masuk bawa stadion. aku aja. Sekarang parah-parahnya supporter itu nggak mungkin bisa ngebunuh orang karena nggak ada senjata masuk ke dalam sebenarnya. Ya nggak tentu. Sekarang maling digebukin tanpa senjata, pakai tangan aja rame-rame bisa mati. Sekarang stadion itu misalnya 40.000 penonton, polisi misalnya 100. Itu kan sesuatu nggak imbang, biarpun cuma pakai tangan kosong itu. Nah, iya sih. Tapi itu juga di berita juga Panpel juga salah di situ karena kapasitas ataupun prosedur yang boleh pencetakan tiket itu kemarin itu kalau nggak salah 25.000, tapi Panpel nyetaknya itu hampir 40.000. Nah, itu kan over sebenarnya. Dari situ juga Panpelnya pun kena sanksi di situ. Panpel sama officer safety-nya. Beliau itu udah nggak boleh berkecimpung sama sekali di dunia persepak bolaan seumur hidupnya. Korban itu sebenarnya. Korban Dia. Tapi- sebenarnya yang harusnya mundur itu ya bahasa gua sih harusnya Ketua PSSI? Ketua PSSI, terus Ketua PSSI Menpora. Menpora mah nggak ada sangkut pautnya. Ketua PSSI cabang Jawa Timur lah biasanya kan ada juga. Terus ya Kapolda harusnya malu lah. Nah itu juga bang berita yang Ya, berkembang juga Kapolseknya itu juga Kapolsek kan dicopot. Ya harusnya yang bertanggung jawab sebenarnya dalam urusan sepak bola ya Ketua PSSI. Ya dia bertanggung jawab penuh harusnya, walaupun dia nyopot bawahannya cuma sistem masih gua bilang sih amburadul. Gua bahasanya itu kalau ngomongin sepak bola Indonesia sistem amburadul dalam dulu gila aja ya. Bahasa yang tadi gue bilang mitigasi bencana aja mungkin udah dilakuin dia. Ya SOP-nya berarti itu ya. Iya. Prosedur. Gue nggak pernah ngeliat. Kalau yang bener kan nih, sebelum bertanding ada speaker diinfoin kan sama Panpel. Ketika ada kejadian seperti bencana atau apa, kamu keluar lewat sini. Wah itu jarang di Wah itu nggak pernah. Kalau seingat saya tribun, kalau semacam itu memang Itu kan harusnya itu penting kalau menurut gue. itu potensi yang Iya. terjadi ya, Iya. aturan ya. Iya, itu emang ini sebenarnya titik momentum untuk ya benahin lah udah. Nggak usah ngambil keuntungan doang dari para supporter sekarang. Kalau nggak ada supporter kayak gitu, no, sepak bola Indonesia ya mati. Dia jantungnya yang gerakin. Kalau nggak ada orang-orang kayak dia yang 128 orang meninggal itu, ya nggak ada perputaran ekonomi di sepak bola. Tapi kembali ke tragedi Kanjuruhan kemarin ya, kalau menurut saya sih
Ya kita bukannya mau belain polisi, tapi polisi emang salah, cuman prosentasenya itu lebih banyak ke satu panitia penyelenggara sama supporter kalau menurut saya. Sekarang mungkin kayak panitia kita bisa ngomong salah, masalah pencetakan tiket ya itu udah over kapasitas dari yang ditentukan. Kedua, masalah supporter salahnya yaitu dia harus turun, harus melampiaskan kekecewaan kekalahannya dengan cara seperti itu. Dan yang ketiga, persentase polisi yang menurut saya itu emang utar terakhir, tembakan gas air mata itu, biarpun sebenarnya itu mungkin bentuk suatu cara pengamanan alternatif terakhir menurut saya gitu. Dan juga kalau menurut gua Bang Ujang, dari gua ngelihat supporter itu memang sih apresiasi buat supporter Indonesia yang memang luar biasa loyal ya. Kalau sama timnya itu sangat loyal sekali. Agama kedua dia nyebutnya. Tapi ya itu, kalau menurut saya itu segala sesuatu yang berlebihan itu kurang pas ya di aspek apapun. Dan khususnya di kasus ini ya mungkin kalaupun bicara derby ya emang derby Jawa Timur. Bahkan Arema itu selama 23 tahun melawan Persebaya kalau main di kandang itu gak pernah kalah. Baru kali ini setelah 23 tahun Arema kalah sama Persebaya di kandang. Mungkin tuh wujud kekecewaan. Ya, kalau namanya sebenarnya kalau balik lagi masalah derby Jawa Timur, Persebaya sama Arema kenapa gontok-gontokan, terus Persija sama Persib kenapa gontok-gontokan, gue sebagai pendukung Persija, gue sebenarnya cinta Persib. Ya gue turunan Jawa Barat. Gue kalau punya baju dua, gue punya baju Persija, mau punya baju Persib. Gue kalau nonton Persib seneng juga. Mas Mariano punya baju yang juga. Banyak. Cuman kan kita pakai kaos hitam itu sebagai bentuk bela sungkawa terakhir kemarin gitu. Gue juga hitam, Persija gue pakai yang hitam kan biasanya oranye. Iya betul. Ya gue pakai kaos Sleman nih ya. Ini for your information aja nih. Gua orang Solo tapi respect juga sama Sleman, terutama sama pendukungnya ya. Karena di 2019 itu pendukungnya PSS itu mendapatkan award ataupun penghargaan supporter terbaik. Jadi untuk informasi juga teman-teman di Sleman itu di supporter itu menghimpun dana, bahkan bisa memberi reward buat para pemain, buat para official timnya juga. Itu menurut saya terobosan yang bagus gitu. Selain mendukung dari moral tapi juga materialnya juga teman-teman Sleman juga bisa memperhitungkan, bahkan membantu official team. Saya baca di medsos itu cenderung netizen itu lebih menyalahkan ke polisi masalah gas air mata ya. Kalau menurut saya sih kurang fair ya. Mungkin netizen itu karena emang situasi sekarang polisi lagi benar-benar diekspos gara-gara kasus yang kemarin Sambo itu, jadi mungkin ya dikaitkan. Jadi polisi momen itu jadi suatu boleh dibilang pelampiasan gitu. Karena emang fakta nggak bisa lu bilang itu bukan pelampiasan, cuma emang faktanya. Kalau namanya kita fakta kejadian perkaranya di sana kan, orang meninggal itu bukan karena ditonjok, bukan karena dibunuh pakai senjata api, bukan. Karena emang penyebabnya sesak napas, karena penyebabnya hempit-hempitan, keinjek-injek, sesak napas itu kenapa? Keinjek-injek itu kenapa? Karena panik, masa karena tembak air mata, panik, dia susah pengen keluar, sedangkan luar Pintunya masih tertutup. Pintunya sebenarnya nggak tutup, Mas. Setahu gue semua pintu itu kebuka, cuma mungkin aksesnya ya kecil, terlalu sempit buat ribuan orang keluar situ. Bayangin cuma 3 meter, ribuan yang keluar. Nah tapi kemarin juga di platform nasional itu teman-teman Aremania itu mau keluar. Nah pintu itu udah dibuka, tembak lagi dari luar Mas Mariano sama polisi, air mata lagi. Jadi emang ya bukannya kita nyalain polisi, cuma faktanya kan begitu. Kalau udah faktanya begitu ya. Tapi kan kembali ke gas air mata itu sebenarnya sebab akibat. Dia nggak bakalan tembakin gas air mata kalau supporter itu nggak agresif begitu.
Ya harusnya memahami situasi sebenarnya, polisi itu bisa membaca situasi, membaca sekitarnya. Ini kalau saya ngelakuin ini akibatnya apa? Harusnya perlu dipikirin. Nah itu tadi yang sudah saya sebutin awal, kalau misalnya dia udah punya terawangan atau punya yang bakal terjadi ada korban sekian, mungkin dia juga mungkin nggak bakalan tembakin gas air mata itu. Iya, karena Itu bisa kurang wawasan atau gimana sih polisinya? Atau memang dia alatnya cuma adanya itu? panik sih kalau menurut gue sih. Dia panik. Bingung harus ngapain Iya, menghadapi bingung. masa yang seperti itu? Masa seperti itu dia harusnya kan tinggal, sebenarnya kepala keamanannya itu tinggal ngomong udah tinggalin aja. Jadi maksud itu harusnya nih, mungkin maksud itu harusnya biarkan saja itu supporter turun semaunya, polisi nonton aja gitu. Enggak, malah kabur mendingan. Pasti kalau misalnya itu jadi objek serangan kan, takutnya mendingan kabur. Oke, kabur nih polisi Iya. nih ya. Kabur pasti nggak bakal apa, soalnya Kabur. beberapa kejadian kalau ngomongin supporter turun itu, beberapa kejadian itu udah biasa di Indonesia loh. Ya oke. Liga Oke, 2. polisi kabur. Tapi setelah itu pasti akan ya khususnya netizen, pengamat dan segala macam itu pasti juga akan menyalahin polisi. Jarang Itu loh. kok malah ngabur. Jarang kejadian kayak kejadian Surabaya gitu nggak bakal nyalain polisi kalau polisinya kabur, malah nyalainnya boneknya waktu itu disalahin, merusak fasilitas sama waktu itu wali kota juga dimarah-marahin. Jarang disalahin polisi kalau udah begitu. Nah kalau kejadian begini udah pasti dia disorot ya, karena sebabnya itu orang pada meninggal kan, sebab utamanya. Tapi kalau menurut saya, kalau diem aja juga nggak itu ya, nggak, kayaknya malah bumerang buat mereka. Orang dia bertugas itu buat ngamanin, Saya begitu. kondisinya lagi seperti Iya, itu. emang ditempatkan di lapangan untuk mengamankan. Tanggung jawabnya di mana? Misalnya ngabur gitu. Iya harusnya gini, dia bisa ngeliat nih. Kalau saya jadi keamanannya, kepalanya dia ngeliat nih, ini udah kredit nih. Wah, udah kredit. Ini kalau misalnya kita lawan dengan kekerasan atau dengan gas air mata, ini bakalan, harusnya itu yang tadi saya bilang, harus punya mitigasi. Lingkungannya dilihat, sekitarnya dilihat, harus bisa baca. Bagaimana nih kalau misalnya saya tembak seperti ini, gas air mata ini, bagaimana nantinya? Harus punya, itu kan bisa dianalisis sebenarnya. Bisa dianalisis, itu pasti kalau udah punya mitigasi bencana, korban pasti bisa diminimalisir. Intinya begitu. Dan ngomongin masalah rivalitas tadi antara Persija dan Persib, itu sebenarnya tahun-tahun 2000-an yang mulai sebenarnya dari dulu itu nggak ada rivalitas seperti itu loh. Rivalitas itu ketemu pas di final, ketika perserikatan muncul, Liga Perserikatan itu ketika ketemu di final baru tuh rivalitas, biasanya gontok-gontokannya pas di final biasanya. Tapi ketika main sebelum di final nggak ada, jarang rivalitas itu karena kalau gua lihat ya, kenapa dulu nggak begitu, sekarang jadi begitu antara Persija, Persib dan Arema, Persebaya. Itu gue lihat karena setelah era reformasi orang bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas berekspresi ya. Tapi agak kebablasannya seperti itu. Tapi kalau menurut saya juga kedewasannya kurang, Bang. Kalaupun kita harus terus seperti itu ya, tentunya bakal menghambat persepak bolaan sendiri. Mereka datang untuk mendukung timnya, tapi di situ malah mereka bikin ulah dengan katakanlah rasa fanatik yang terlalu tinggi, rasa fanatik yang terlalu berlebihan, itu malah menghancurkan. Jadi kalau menurut gua perlu nggak sih kita, ataupun pasti ada sih ya, himpunan-himpunan supporter, tontonan-tontonannya saling itu pasti ada, tapi kok kayaknya nggak. Kapan gitu seperti ini bisa berakhir tuh kapan sih supporter bisa sedewasa kayak mungkin kita nonton Liga Inggris? Supporter itu tergantung, kalau gue bilang tergantung yang di bawah, tergantung yang di atas.
Itu yang di atas bawah itu maksudnya teman-temannya apa siapanya itu? Gini, sepak bola ini kan sebuah olahraga yang punya federasi. Ya. Federasi itu di Indonesia kan PSSI. Ketika PSSI melakukan sebuah aturan yang nggak anggaplah standar FIFA, diikutin lah aturannya itu. Ketika supporter nanti nyanyi-nyanyi yang nyala-nyala klub tersebut bakalan disanksi atau gimana, kena hukuman, itu nantinya bakalan seperti Liga Inggris. Karena kalau kita lihat liga luar itu sangat disiplin dalam sanksi supporternya. Kalau di Indonesia itu kayak apa ya, bilang kayak susah sih emang. Kalau udah bawaannya PSSI itu banyak yang nunggangin politiknya, bakalan maju udah gue bilang. Di samping itu emang karakter orang Indonesia itu emang nggak bisa Gampang terprovokasi. nggak bisa makan yang bisa di luar negeri. Misalnya mau diterapkan di kayak seperti di luar negeri, itu belum tentu juga. Ya bisa no, sebenarnya kan sekarang gampangnya begini, lo harus punya stadion standar begini, standar yang punya FIFA punya mitigasi, punya evakuasi, punya apa, dan fans nggak boleh nyanyi yang rasis lah biasanya, yang menghina klub lain, nggak boleh nyanyi seperti itu. Ketika dia melanggar itu klub yang kena. Klubnya. Iya, klub yang kena, bukan fansnya. Karena supporter itu bagian dari klub di mana-mana. Bukannya fansnya yang dihukum, klubnya yang dihukum. Karena klub ngambil keuntungan dari supporter. Ketika klub, kalau emang supporter yang sejati ini, dia nggak mau dong klubnya kena sanksi terus. Ya. Dia kan maunya nonton di tribun. Kalau kena sanksi dia nggak boleh nonton di tribun. Bener ya? Iya sih, itu kayak relate sama kejadian sekarang sih. Jadi Arema malah seakan-akan kena imbas dari ini, bener-bener imbas. Salah satu imbasnya ya sampai akhir musim nanti nggak boleh main di. Iya. Kalau yang nanti bener-bener dia fans, pasti kan pentolan di, ya banyak ultras lah di setiap supporter bakalan ngelarang anak-anak yang di bawahnya untuk masuk. Itu bahkan itu udah ada sih, bagi teman-teman udah melarang. Mungkin karena kalutnya, mungkin karena cinta yang sangat luar biasa. Iya, emang kalau cinta berlebihan jadinya begitu. Cinta yang berlebihan ya. Jadinya begitu no. Jadi sesuatu yang berlebihan tetap bagus lah. Iya, cinta yang berlebihan tanpa ada jalur yang benar. Iya, kalau di luar sebenarnya juga cara dia fanatisme ke sebuah klubnya itu sebenarnya hampir mirip sama Indonesia. Beda halnya tadi gue bilang tadi, kalau di luar itu dia takut sanksi itu. Kalau gue rusuh di dalam stadion, ntar gue kena sanksi klub gue nih, gue nggak bisa ngeribun lagi nih, ya kan? Tapi kalau kata gue itu yang bener-bener cinta itu pasti malah ya bener yang bisa main sih. Pasti makan diam, bakal tertib. Tapi kalaupun itu pasti ada oknum nggak di situ, maksudnya itu oknum dari teman-teman supporter juga gitu. Ada yang mungkin cintanya cuma ke tribun, cuma bukan karena sukanya, mungkin karena ada motif lain bahwa kegembiraannya dia itu dengan membuat kerusuhan dan sebagainya. Atau mungkin pihak lawan yang nyamar gitu, maksudnya untuk bikin rusuh. Enggak sih, tapi memang ya gua ngikutin Persija itu emang kalau ketika udah tribun kita nganggap itu stadion milik kita. Emang stadion milik kita bisa bebas buat berekspresi mendukung, bukan bebas untuk ngapa-ngapain. Cuma ada lagi yang bener-bener dia ya namanya banyak kelompok-kelompok anak muda yang biasanya sih remaja-remaja tanggung yang belum punya
beban dan pengen punya jati diri, dia biasanya emang yang suka-suka begitu tuh. Inilah. Yang brutal, yang suka ya karena menunjukkan ekstensi. ya itu sebenarnya kan balik lagi kalau gue ngeliat Persija sekarang ya, gue setuju sama ketuanya sekarang, nggak boleh kita nyanyi untuk resist, untuk ngelak klub-klub lain. Jadi Provokatif kita ya. Ya sebenarnya nyanyi sih boleh, tapi kan Nggak boleh. dia yang tanpa provokatif itu ya harus menjurus ke penghinaan klub, itu gue setuju sih. Itu sebenarnya harus lebih dewasa lagi menerima para fans untuk ya kita jangan anggap kita boleh musuh di dalam stadion selama 90 menit, di luar itu kita jangan anggap fans yang lain musuh lah. Di dalam boleh kita beradu yell dan beradu dukungan, itu boleh, tapi kalau udah di luar kita tetap satu jiwa lah Indonesia. Jadi ini kembali ke masalah tragedi kemarin, tetap polisi yang salah gitu ya. Sebenarnya panitia pelaksana yang utamanya yang salah, dan kalau gua bilang sih itu dari apa ya, dari tumpukan permasalahan sepak bola di Indonesia ini gongnya bagaimana semerautnya panitia pelaksana pertandingan, bagaimana semua sistem. Jadi ini jadi bom waktu gitu. Iya, bom waktu yang ya meledak nih. Ini meledak sebenarnya. Ini sebenarnya yang benar itu kita harusnya, ini apa sih yang mesti kita koreksi nih semuanya nih dalam pertandingan ini, dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan, apalagi nih big match kan, jatuhnya big match kalau ini pertandingan yang kalau ngomongin bubuyutan sebenarnya gue nggak setuju dong. Big match ya, pertandingan besar. Ini fansnya dua-duanya fansnya besar-besar nih. Dua klub ini fansnya besar. Jadi kejadian ini juga tercatat di FIFA sebagai kejadian yang luar biasa, karena kemarin itu di pertamanya itu di Argentina, itu korban jiwanya kurang lebih 300-an, terus keduanya ya ini di Kanjuruhan ini 127, 128. Tapi ada berita, ini tahu benar apa enggak, bakal kena sanksi untuk laga-laga nasional internasional, benar nggak ini? belum, FIFA belum ngeluarin sanksi itu, belum ngeluarin itu. Ya, tapi mungkin sangat disayangkan ya Bang, kalaupun memang si FIFA nanti ngasih hukuman, karena kita bentar lagi itu ada hajat besar di dunia persepak bolaan, khususnya di U20, karena di tahun 2023 Indonesia itu bakal jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi ya itu salah satu yang ketakutan saya, khususnya untuk orang yang sangat cinta bola juga. Ini nanti kena imbasnya enggak gitu ya. Kita sih semua berharap tentunya ini bisa nanti ada jalan keluarnya supaya kita juga tetap bisa menyelenggarakan Piala Dunia, karena itu suatu yang prestis juga, karena pasti semua negara-negara yang ada sepak bolanya pasti titik tertinggi pengen main di Piala Dunia ya. Kalaupun ini sampai bisa lepas ataupun seperti apa ya sangat disayangkan kan ya, karena di FIFA sendiri tuan rumah itu pasti bisa masuk ke Piala Dunia tersebut, dan kita sebenarnya di tahun 2023 ada kesempatan itu. Jadi harapan kita bareng-bareng tentunya ya tetap kita bisa menyelenggarakan dan bisa menjadi tuan rumah. Iya, yang di Bennett tuh. Iya. Gara-gara kelompok supporter mania gagal semuanya gitu ya. Iya. Jadi ya Sebenarnya bukan ya, kalau gua tetap ngebela sebuah supporter itu, karena gini, ini bukan salah satu pihak supporter doang, polisi doang. Sebenarnya semua stakeholder yang bergelut, yang menentukan kebijakan di dalam dunia sepak bola Indonesia, itu semuanya salah kalau menurut gua. Kalau misalnya dia benar ngikutin aturan FIFA, nggak akan kejadian seperti ini. Nggak bakalan kejadian seperti ini, karena kita emang banyak aturan-aturan yang masih dianggap ya kayak mitigasi gitu, pasti dianggap apaan sih ini. Tapi kan masalah gas air mata itu kan sifatnya situasional. Ya enggak, maksudnya kalau biarpun dari FIFA emang benar-benar tegas ada aturan mainnya itu ya kan, aturannya sebenarnya itu nggak boleh gas air mata, tapi di saat seperti itu mungkin dia bicara situasional.
memang mungkin alternatifnya harus begitu. Enggak, sebenarnya nggak boleh bawa. Lu tahu nggak pendekatan keamanan ketika di stadion itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh mukul aja nggak boleh sebenarnya. Cuma boleh nangkep, udah ditangkep doang. Orang itu ditangkep, yang masuk udah buru-buru ditangkep. Nggak ada namanya nonjok, nggak ada namanya itu. Kalau ya gue bilang kalau ngikutin sebenarnya gampang itu kita harus ikutin aturan FIFA lah. Udah ada standarnya, dia udah punya penelitian, dia udah punya standarnya, kita ikutin aja. Selama ini emang kita nggak pernah ngikutin, cuma taunya ngambil keuntungan doang dari sepak bola. Nah kalau masalah bisnis, oke, saya percaya itu emang udah nggak benar, karena kayak masalah pencetakan tiket itu yang udah over itu ya kan, itu pasti emang udah ada ke bisnis ya kan. Ya. Kalau kembali masalah ngikutin aturan, kan emang seharusnya bisa stadion ini menampung untuk kapasitas sekian 1.000 orang. Kenapa harus lebih? Itu kan pasti udah larinya ke bisnis gitu. Iya gitu, gua nggak demennya gitu. Kadang-kadang ketika ada masalah yang disalahin supporternya, padahal panitia pelaksana, stakeholder sepak bola khususnya PSSI ngambil keuntungan pasti dalam sepak bola itu, ngambil keuntungan dalam supporter yang ada di supporter itu. Jangan begitulah. Kita udahlah, kalau mau maju sepak bola udahlah, kita dewasa bareng-bareng. Tapi kalau di luar negeri ada nggak hal semacam itu yang melanggar, contohnya kayak tadi masalah pencetakan tiket di luar apa? Nggak ada. Dia selalu di luar itu, gue percaya dia selalu menekankan keamanan bersama, safety itu nomor satu pasti. Ketika kemarin kalau nggak salah pertandingan final Liga Champions dah, seingat gue itu yang nggak dapet tiket malah disalahin kayaknya. Waktu itu sebenarnya nggak boleh dia datang, saking fansnya itu pengen datang, dia sampai keluar stadion tuh, sempet agak kisru juga tuh waktu Liverpool lawan apa ya? Madrid. 2 tahun terakhir Liverpool Madrid. Kayaknya Liverpool waktu zamannya Madrid atau Liverpool ya. Itu aja salah begitu. Jadi orang disuruh datang cuma nggak dapet tiket. Jadi pada ngumpul lah di luar tuh. Padahal tiket di dalam udah habis. Itu disalahin. Itu begitu doang disalahin, maksudnya karena dia mengamankan keamanan. Ini kalau orangnya banyak begini, gua nggak keamanannya cuma segini, ini nggak bisa nih. Jangan terlalu banyak orang di sekitar stadion nih, walaupun di luar loh, bukan di dalam. Itu aja disalahin Standar emang kalau di luar standarnya ngikutin keamanan manusianya itu. Jadi ketika ini stadion kapasitas 40.000, keamanannya harus berapa? Nanti sekiranya ada yang masuk begini ini harus berapa orangnya. Dan kembali ke kedewasaan dan cara orang Indonesia beda gitu ya kan. Mungkin soalnya oke bikin aturan gini-gini diikutin, tapi Indonesia belum tentu gitu. Belum tentu, kadang karena faktor karakter orang Indonesia juga. Ya Indonesia emang kalau kita nggak boleh ngerokok di sini kan, kalau kata dia di situ ya udah nggak boleh ngerokok di sini, di situ boleh gitu. Nah, itu belum bener-bener kalau saya bisa dikatakan belum dewasa gitu nggak sih? Ya itu sebenarnya uniknya orang Indonesia kalau gue bilang. Tapi kan Cuma dia juga harus lihat tempat, Bang. Bener, cuma dia itu jangan sampai dikerasin. Ketika dikerasin dia pasti. Tapi kalau dibilang kayak orang lu tahu cerita orang Madura? Ya, orang Tuhan. Iya, bukan tanah Tuhan. Jadi ada masinis bilangin ke orang Madura lagi naik kereta, Tangannya keluar. nah, tangannya keluar. Nah kalau orang Madura dibilangin jangan keluar tangannya, nanti kamu kena itu putus lagi, malah sengajain palanya yang dikeluarin kalau orang Indonesia. Tapi kalau misalnya ngomongnya terbalik begini, Mas,
jangan tangannya jangan dikeluarin, ntar kasihan tiangnya, ntar rusak tiangnya. Oh, baru dia mau. Ya, harus balik ya. Harus dibalik orang Indonesia. Unik itu. Bilanginnya harus begitu, pakai cara. Oh itu berarti kalau bisa buat pasukan ya. Maksudnya di persepak bola Indonesia kalaupun ngasih aturan-aturan itu yang gampang dicerna lah gitu. Sama dicerna yang potensi-potensi peraturan itu bisa dijalanin ya gitu ya. Yeah. Kalaupun kita bicara umur PSSI kan lumayan ya. Dia lahir itu dari tahun 1952. Dan sekarang itu berarti udah berapa tahun ya. Tapi ya harapan kita bareng-bareng pecinta bola Indonesia ya kejadian ini juga bisa menjadi tolak ukur lah. Kalaupun yang dikatakan Bang Ujang sebagai ya ini bener-bener gambaran bahwa ini harus ada perbaikan. Tapi ya kapan perbaikannya itu? Nah, kayak tragedi kemarin kan kebetulan itu stadion diisi supporter satu pihak ya dari Arema. Jadi yang mungkin buat sebagai kesalahannya itu di polisi. Coba misalnya mungkin kedua klub itu punya supporter ya kan, kerusuhannya mungkin akan beda lagi. Dan misalnya tadi versinya Pak Ujang keamanan harus di luar, sedangkan dua klub itu supporter bentrok, itu nggak efektif kalau menurut saya. Nah itu beda hal. Makanya kalau kejadian seperti itu ketika dua fans sudah bentrok, nah itu polisi boleh turun tangan karena ini urusannya Kondisivitas. Kondisi darurat lah biasanya. Tapi kalau ketika orang masuk stadion karena kekecewaan, ya ditangkepin aja, tangkepin. Setuju kalau itu tangkap. Jadi lu pernah lihat Liga Inggris kan? Di Ya. setiap sudut tribun itu udah pasti ada orang officer itu minimal 20 orang loh. Dan dia madepnya ke sport. Iya, menghadapi supporter nggak nonton bola dia. Dia udah antisipasi nih siapa yang mau maju nih. Udah begitu dia. Udah antisipasi. Kalau kita kan malah nonton bola biasanya polisinya. Itu saya bagaimana ya? Iya, ikut dukung. Ya, mungkin, kalau menurut saya pribadi ya pentingnya suatu kayak ada suatu benar-benar SOP dan juga benar-benar teman-teman yang bertugas sebagai tim keamanan itu teredukasi dengan maksimal, menjalankan peranannya dengan maksimal, dan juga tahu nih apa yang harus dilakukan kalau terjadi kredit lah di lapangan. Gitu. Itu perlu sebenarnya ya. Perlu banget itu kalau ya itu saya bilang tadi harus ada. Jadi ini duduk bareng lah antara ofisial pertandingan, keamanan dan keamanan luar polisi lah, itu duduk bareng. Ini nanti ketika kejadian seperti gini harus begini. Jadi ada step pengamanannya itu kayak berlapis. Kalau dalam sistem itu berlapis. Caranya pertama kita sebenarnya sebenarnya caranya itu sebenarnya mencegah dulu. Cara pertama itu mencegah bagaimana supaya nggak terjadi chaos lah, nggak jadi bentrok, nggak jadi apa, itu sebenarnya mencegah. Kalau misal fans ini berarti disekat lah sama officer keamanan, disekat fans ini alam ini misah atau dipisahin apa biar supaya nggak bentrok. Kan sebenarnya yang benar itu pencegahan dulu baru tindakan. Jadi orang masuk stadionnya, salah satunya kalau kita masuk stadion kan mencegah buang-buang botol, lempar-lempar ke dalam, mencegahnya nggak boleh bawa aqua botol tuh masuk ke dalam. Oh itu berarti salah satu poin plus dari PSSI itu ya bang? Salah satunya ya peraturan. Iya. Harusnya begitu. Ketika kejadian udah ada pencegahannya, bukan ketika ini salah kemarin, ini ketika kejadian panik. Iya, polisi keamanannya panik, yang lainnya juga panik, dan supporternya panik. Nah, itu peranan dari Panpel sendiri kayaknya itu gimana gitu ya? Gak ada koordinasinya gitu. Iya. Ya. Sebenarnya officer keamanan di sebuah
pertandingan itu harus ada lisensinya loh. Jangan salah. Sorry, jangan salah loh. Udah bisa lu jadi Tiba-tiba itu. Tiba-tiba di jalan, iya. masuk stadion. Jadi Hansip di stadion gitu. jadi officer keamanan. Kepala itu nggak bisa sembarangan. Maksudnya ketua ya, yang benar-benar dia. Tapi kalau menurut gue ya semuanya bang, ya kita nggak bisa sembarangan orang yang nggak tahu aturan nanti terus pas chaos terus harus ngapain kan? Kalau ngambil orang sembarangan kan jadi bingung, sama aja dia. Iya, officer keamanan itu khususnya dia harus punya lisensi. Jadi ketua yang bertanggung jawab masalah keamanan di sebuah pertandingan itu harus ada lisensi minimal AFC. Ya, mungkin obrolannya udah lumayan panjang ya, jadi Sejam gitu ya? belum sejam sih belum. Tapi harapannya sih dari obrolan kaum bawah ini dengan perspektif dari juga sudut pandang orang bawah, tentunya ya seperti inilah sudut pandang kita. Dan tentunya harapannya dari obrolan ini bisa sedikit banyaknya, kalaupun ada yang bisa diambil sebagai suatu yang positif silahkan diambil. Kalaupun enggak ya itu Jangan pasti terlalu serius ditanggapi. ya. Intinya itulah untuk persepak bolaan Indonesia sendiri. Tentunya mari kita dewasa bareng-bareng dari aparatur ataupun semua stakeholder yang berkaitan dengan sepak bola, khususnya PSSI, buat para supporter, buat para semuanya lah. Ayo kita bareng-bareng majuin persepak bola Indonesia. Ya salah satu caranya dengan bersifat dewasa saat mendukung, saat kita memberi dukungan ya harus dewasa. Jadi ya, harapannya ini juga harus dewasa. iya, udah tua padahal. Jadi harapannya kejadian ini bisa menjadi refleksi untuk kedepannya persepak bola Indonesia lebih maju dan lebih hebat lagi. Amin. Ini tuh terima kasih. Kita harus menginginkan kita sebentar untuk para Korban ya tragedi Kanjuruhan di Kanjuruhan, karena seenggak-enggaknya mungkin nyawanya dia bisa dibayar dengan kemajuan sepak bola Indonesia di masa mendatang khususnya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya semua. Jadi harapannya di momen duka ini kita sejenak menundukkan kepala dan mendoakan para korban supaya mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan sekali lagi diberi ketabahan. Mari kita mengheningkan cipta sebentar, mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Oke, sekali lagi terima kasih buat sobat-sobat obrolan kaum bawah ini. Jadi harapannya jangan dianggap terlalu serius karena ini juga opini. Jadi tentunya boleh nih teman-teman semuanya ngasih komentar ataupun nanti ada penjelasan kita masih salah atau seperti apa ya silahkan di kolom komentar. Dan tentunya kita sangat membutuhkan dukungan teman-teman semua untuk memajukan channel yang kita rintis ini. Jadi harapannya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili Bang Ujang, saya mewakili Mas Farel juga mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mungkin dari kita itu dulu, kita sambung di lain waktu. See you.